Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Dwi Sylvia Sari dengan NIM 1020225000270 dari kelas SI 4910. Teman-teman sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, dan kesehatan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita merenungi sejenak tentang hakikat diri kita, yaitu manusia dalam pandangan Islam. Siapakah kita ini sebenarnya? Pertama, manusia sebagai makhluk paling mulia atau ahsan taqwim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan keistimewaan penciptaan kita. Kita diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Allah berfirman dalam surah At-Tin, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surah At-Tin ayat 4. Ayat ini membuktikan kemuliaan kita. Kita dibekali akal untuk berpikir, hati untuk merasa dan beriman, serta fisik yang proporsional. Kemuliaan ini adalah amanah. Jika kita bersyukur dan taat, kita akan menjadi makhluk yang paling tinggi derajatnya. Namun, jika kita kufur dan mengingkari, kita bisa jatuh ke derajat yang paling rendah. Yang kedua, tugas utama, yaitu hamba Allah atau abdullah. Setelah memahami kemuliaan penciptaan, kita harus ingat tujuan utama kita diciptakan di dunia ini, yaitu beribadah. Hakikat kita yang pertama dan utama adalah sebagai hamba Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan sangat jelas dalam surah Az-Zariyat, yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku atau beribadah. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ini adalah tujuan hidup kita. Seluruh aktivitas kita dari bangun tidur hingga tidur kembali harus diniatkan sebagai ibadah, seperti belajar, berinteraksi sosial, dan kegiatan lainnya. Jika kita dilandasi dengan niat yang benar, akan bernilai ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu hak Allah atas para hambanya adalah agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, peran di bumi sebagai khalifah Allah. Selain sebagai hamba, kita juga memiliki tugas yang sangat besar di muka bumi, yaitu sebagai khalifah fil ard, pemimpin atau pengelola bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, yaitu inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Sebagai khalifah, kita bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi, menjaga lingkungan, serta menegakkan keadilan di masyarakat. Kita tidak boleh menjadi perusak, tetapi harus menjadi penata yang baik, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, sifat manusia yang perlu diperhatikan. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa di balik potensi kemuliaan itu, kita juga memiliki sifat dasar yang lemah yang harus terus kita kendalikan. Saat memikul amanah, Al-Quran mengingatkan kita, wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Artinya, dan pikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Sifat zalim yang cenderung melampaui batas dan bodoh, yaitu mudah lupa dan lalai, akan muncul jika kita tidak terus-menerus bergantung pada petunjuk Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tanpa petunjuk itu, kita akan mudah gelisah, keluh kesah, dan kikir, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 19-21. Teman-teman sekalian, mari kita simpulkan, kita adalah hamba sekaligus khalifah. Kunci kesuksesan kita adalah menyeimbangkan kedua peran ini, beribadah secara total kepada Allah dan mengelola kehidupan serta bumi ini dengan penuh tanggung jawab sesuai syariatnya. Semoga kita menjadi insan kamil yang berhasil menunaikan amanah sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Barakallahu
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dzikril hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.